wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fime Story, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Bat 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 2410211254. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada kelas 4 SD Negeri 193/3 Kota Mebai, Kecamatan Ayer Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar apa tentang Hijrah Nabi Muhammad. Sebelum kita belajar untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berdiri semua. Berdiri semua. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, bakalah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Dengan pembacaan doa tadi, semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek dulu kehadiran. Masih ada yang di luar atau ada yang belum hadir nih? Hadir semua? Hadir semua? Hadir. Cek lagi kelengkapan dan kesiapan belajar. Bagus, kerapian. Masukkan baju ke celana lah. Udah. Jadi sebelum belajar, untuk menambahkan kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan marah, bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar tentang hijrah Nabi Muhammad. Jadi sistem belajar kita itu PJBL. PJBL nanti itu ada proyek yang akan kita hasilkan. Jadi sebelum belajar Bapak bagi kelompok dulu. Kelompok kita ada berapa orang? 5 orang. Ditanggung kita 2 kelompok aja. Dozal masuk kelompok yang sana. Sama dengan Rehan dan ada 2 kelompok. Kelompok A, kelompok B. Nah, kelompok A. Kelompok A ada anggotanya Dozal, Rehan, Arga. Di kelompok B anggotanya Akil dan Aldo. Kira-kira siapa yang tahu mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah?
Siapa yang tahu kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Karena ada yang mengejar Nabi Muhammad. Nah, boleh, bagus. Karena Nabi Muhammad itu merasa terancam Diancam oleh berdakwah di Mekah, adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy. Siapa yang tahu arti kata hijrah itu apa? Syariah merdeka. Meninggalkan. Bagus. Meninggalkan atau memutuskan. Dari bahasa Arab besar bahasa Indonesia, hijrah itu adalah berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik memahami latar belakang, proses dan strategi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tantangan dan hikmah hijrah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan karya kreatif yang menggambarkan nilai-nilai dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Tepuk semangat! Sedikit tentang perjalanan atau kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi hijrah itu ada sebab yang melatar belakangi. Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Kenapa harus ke Madinah? Kenapa enggak ke tempat yang lain? Itu ada alasannya. Nah, di sini Alasannya, Pak. ada yang tahu alasan ataupun sebab hijrahnya Nabi Muhammad? Karena dakwah Rasulullah kurang berkembang di Mekah karena adanya penolakan daripada kaum kafir Quraisy. Yang kedua yaitu adanya peristiwa Baiat Aqabah, di mana penduduk kota Madinah meminta Nabi Muhammad SAW, perintah Allah untuk tinggal untuk berhijrah sudah turun pada Nabi Muhammad SAW. Adanya perintah, adanya wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Yaitu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Jadi itulah 3 alasan daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Terus lanjut. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum berangkat ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW itu kaum kafir Quraisy mengepung daripada rumah Rasulullah. Betul. Jadi rumah Rasulullah itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy karena kafir Quraisy, pemuda-pemuda dari kafir Quraisy ini ingin bunuh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur beliau, tempat di mana beliau biasa tidur. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, tidurlah di pembaringanku dan pakailah selimut yang biasa aku pakai. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu bukannya melalui jalan yang biasa dilalui oleh orang ke kota Madinah, dari Mekah ke Madinah, melainkan menuju ke selatan terlebih dahulu. Padahal kota Madinah tersebut, kota Madinah berada di sebelah utara daripada kota Mekah. Tetapi bukannya ke utara, Nabi Muhammad SAW malah terlebih dahulu ke selatan. Gosok. Bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari daripada kejaran daripada kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bukannya ke utara langsung menuju ke Madinah, tetapi bersembunyi dulu. Beliau ke Bukit Sur, di sana juga ada Gua Sur. Beliau bersembunyi di sana bersama dengan Abu Bakar,
selama 3 hari 3 malam. Ini Gua Sur. Di dalam Gua Sur, Disuntuk. sebelum memasuki Gua Sur, Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa kepada Gua Sur tersebut. Jadi begitu sayang dan cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Jadi beliau memeriksa terlebih dahulu. Jikalau ada apa-apa, mungkin ada binatang buas, atau mungkin kabar Quraisy sudah menunggu dari luar, jadi Abu Bakar terlebih dahulu mengecek ataupun memeriksa daripada Gua Sur. Setelah masa aman, maka Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam Gua Sur. Terus Nabi Muhammad SAW tadi berapa lama dia menginap di Gua Sur? 3 hari 3 malam. Nah, jadi selama dalam gua tersebut bekal ataupun makanan itu diantarkan oleh putri Abu Bakar. Siapa yang tahu siapa nama putri Abu Bakar? Apalagi yang membantu daripada perjalanan Nabi, yaitu ada Abdullah daripada Abu Bakar, yaitu menyampaikan perkembangan berita-berita apa yang terjadi di kota Mekah, apa-apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu disampaikan oleh Abdullah menyampaikan kepada Rasulullah dan Bakar perkembangan daripada kota Mekah. Memang melakukan perjalanan itu pada tanggal 1 Rabiul Awal. Yathrib menjadi Madinah. Nah, ini. Jadi pada tanggal apa Rabiul Awal 1 Hijrah Ramadan tiba di kota Kuba. Ya. Jadi ada suatu peristiwa di mana sebelum sampai di kota Madinah sekitar 2 mil. 2 mil dari kota Madinah ada sebuah desa, sebuah daerah namanya Kuba. Jadi Nabi Muhammad di sana itu singgah di Kuba. Lalu Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama, yaitu namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba. Jadi Nabi Muhammad singgah di sana mendirikan Masjid Kuba, dan beliau juga melaksanakan salat Jumat di Kuba. Setelah dilaksanakan salat Jumat, lalu beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah beliau disambut baik oleh masyarakat ataupun penduduk Madinah. Nah, untuk lebih memahami daripada perjalanan Nabi Muhammad, ini kita nih ada video. Nah, ini lihat video. Kita menonton sebentar video. Kami, kisah teladan Nabi. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar
besar penduduk Madinah adalah petani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, ladang kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali, ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan menerangkan Islam. Kami bersaksi bahwa Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansar, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansar yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Bukan semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di darurat gua. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai menggunakan bendera. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, aku saya baca pasti akan menyerang. Maka aku tidak melihat kekuatan mereka. Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa darurat tua itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini Tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yasrib. izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusunnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Cepat, pindah semua rumah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya kabur. Cepat, katakan di mana Muhammad berada. Namun,
Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara, atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri sebuah jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti menjauh. Yang lainnya, awasi Raja Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksanya lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi, di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup sebelah lebar. Bahkan ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka pihak ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yatsrib. Suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Surukah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar.
Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan ditangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Sulkah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Quba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan berangsur membantu kaum muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Kami akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25. Nah, jadi itulah video singkat tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari video itu tadi kita dapat kita lihat. Nah, tugas kalian sekarang menggambar peta hijrah Nabi Muhammad. Nanti dijelaskan di depan kelas. Nah, tugas kalian sekarang menggambar daripada peta bahwa begitulah susahnya perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk bisa keluar dari kota Mekah, mana beliau diancam, rumah beliau dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Ini beliau bersembunyi. Di mana beliau bersembunyi? Gua Sur. Di Gua Sur. Nah, kemudian beliau juga dikejar ke dalam Gua Sur karena ada sarang aba-aba dan juga karena pertolongan dari Allah. Ada namanya kaum Ansor. Siapa yang tahu tuh kaum Ansor? Enggak. Kaum Ansor itu penduduk Madinah. Sedangkan ada lagi kaum Muhajirin. Siapa yang tahu tuh kaum Muhajirin? Itu orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah. Lah. Harus tahu beda, nanti keluar dia tahu.